Hai, oke baik. Assalamualaikum teman jalan. Perkenalkan sebelumnya, di sebelah saya ini adalah teman lama saya, Pak Andika. Kita mau sharing di video kali ini mengenai umroh ya, dunia umroh baik dari umroh mandiri, terus bagaimana sih caranya bisa umroh mandiri, atau walaupun sebetulnya sekarang Pak Andika juga berangkatnya sama travel PPIU juga gitu. Padahal sebelumnya sudah pernah umroh di tahun berapa dulu Bang? 2019. 2019 ya, jadi sebelum pandemi. Nah sekarang kan informasi udah terbuka, gimana sih caranya bisa umroh mandiri, udah bisa kita cari sendiri, bahkan pemerintah di Saudi pun sudah membuka diri untuk jamaah umroh sebanyak-banyaknya bisa berangkat sendiri gitu ya, tanpa travel. Jadi mungkin layaknya traveling biasa aja ke negara-negara lain. Nah kita akan bahas nih mengenai umroh mandiri ya, semuanya gitu, apakah legal atau ilegal dan seterusnya lah. Panjang pendeknya kita akan mengalir aja gitu ya obrolannya. Mungkin bisa diceritain dulu Bang. Kita lagi terminal Jeddah, mau pulang sekitar 3-4 jam lagi pakai Qatar, dan kita berangkat memang pakai travel PPU gitu ya. Ke depan kalau misalnya punya plan mau umroh mandiri atau mau pakai PPU lagi. Harus nyobain mandiri kayaknya. Sendiri ya, karena memang semua informasinya udah terbuka. Nah, mungkin bisa diceritain dulu awalnya mau berangkat, ini kan sekeluarga ya Bang, saya manggilnya Bang Dika gitu ya, atau Kak Dika. Tadinya mau berangkat bulan November karena mau suhu dingin gitu ya, dan mau berangkat sendiri, tapi pas saya tawarkan, udah deh berangkat aja sama saya di grup travel gitu ya, tanggal 10 Oktober kemarin. Nah, terus akhirnya tertarik dengan PPU, karena sebetulnya PPU juga enak ya, praktis gitu, kita tinggal duduk manis, ngikutin ritme travel, walaupun banyak program, tapi juga kita opsional gitu, mau ikut boleh, nggak pun ya nggak ada masalah sebetulnya gitu ya. Nah mungkin bisa diceritain Bang, akhirnya kenapa memutuskan berangkat sama PPIU, kan punya rencana tuh sebelumnya berangkat sama keluarga aja sendiri gitu, mandiri. Baru mau gue bilang, jangan dipanggil Pak, wong seumuran gua. Seumuran. Gimana? Jadi memang awalnya mau mandiri. Karena waktu itu 2019 sudah pernah umroh, terus kemarin 2024 juga pengen coba umroh mandiri. Tapi ada beberapa yang masih sedikit bikin gue ragu sebenarnya. Nah, oke. Kenapa? Apa tuh? Jadi yang bikin ragu itu pertama, wah ini kalau bawa keluarga, gua umroh mandiri di negara orang, anak dua masih kecil, apakah akan merepotkan atau tidak? Oke. Gitu ya, pasti luar biasa tuh riwehnya gitu ya. Itu yang pertimbangan pertama. Yang kedua, sebenarnya lebih banyak ke hal administratif yang mungkin menurut gue ya, walaupun gue udah pernah umroh, itu timbul kekhawatiran, wah jangan-jangan nanti kalau misalkan imigrasinya kenapa-napa seperti apa, atau bookingan tiket hotel tahu-tahu ditolak sama hotel seperti apa. Nah hal-hal seperti itu yang padahal mungkin itu bisa saja sangat Kemungkinan terjadi, bisa kemungkinan terjadi tapi kecil gitu ya. Ya. Gitu. Dan di sekarang ini kan, apalagi buat yang seumuran-umuran kita, yang anak-anak muda gitu kan, bahkan flight aja kita bisa langsung pesan ya kan, hotel bisa langsung pesan. Iya. Begitu arrive di Jeddah, landing di Jeddah, kita bisa browsing bagaimana cara ke Mekah, mau naik kereta Taksi, cepat bisa, mau taksi bisa, sewa gitu. mobil juga ada sekarang. Sebenarnya hal-hal yang untuk akomodasi itu Udah menurut kebayang gua lah. udah kebayang. Gitu. Ya betul. Tapi yang bikin khawatir itu tadi hal-hal yang sifatnya administrasi dan mungkin kerepotan ya kalau sama keluarga. Iya. Gitu. Oh jadi 2 poin itu ya. Iya. Mungkin sebagai informasi aja ya, umroh mandiri itu sebetulnya hal yang biasa, kayak kita pergi ke luar negeri atau ke luar negeri lah ya, kayak kita mau ke Jepang, mau ke Eropa. Yang hal pertama diurus adalah masalah visa gitu ya. Gimana caranya kita bisa masuk ke satu negara di luar Indonesia dan perlu visa ya, contohnya Saudi gitu ya. Nah Saudi pun visanya ada banyak Bang, ada visa umroh, visa ziarah juga, itu legal, boleh kalau untuk umroh, tapi kalau untuk haji nggak boleh. Terus ada juga visa transit, kalau kita pakai Saudi Airlines, kita mau ke Eropa atau mau ke mana, misalnya ke negara yang kita lewatin Saudi gitu ya, kita transit di Saudi, di Jeddah, kita boleh keluar gitu, nggak ada masalah, itu pakai visa transit. Intinya sih sebetulnya jalurnya udah banyak banget gitu. Saudi sudah memberikan kemudahan untuk jamaah umroh dari Indonesia untuk berangkat umroh sendiri gitu ya, dan legal banget gitu. Cuma memang di Indonesia tuh ada namanya tuh PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, perjalanan ibadah umroh ya, PPIU, itu di bawah Kementerian Agama. Sebetulnya PPIU juga bagus ya, ada PPIU tuh bagus, karena ya adanya PPIU aja banyak travel yang nggak amanah, apalagi kalau tanpa PPIU gitu. Saya nggak kebayang juga kreditnya seperti apa.
Kayak gitu sih. Gue pernah nanya, Boleh? kalau untuk ngeluarin visa umroh itu harus via PPU atau kita bisa langsung? Nah, Itu jadi gimana tuh ngeluarin visa umroh tuh? visa umroh. Misalkan ini mau mandiri ya? Iya. Jadi siapa sih sebetulnya yang mengeluarkan visa umroh? Jadi yang mengeluarkan visa umroh itu adalah provider muasasah yang memberikan percayaan ke PPU. Kita ada dua kerjasama lah gitu ya antara Indonesia dan Saudi gitu. Nah, perusahaan Saudi berhak mengeluarkan visa umroh ke jamaah yang sudah ke travel yang sudah diberikan amanah provider ya. Untuk jadi provider itu harus punya IATA, terus juga harus punya izin PPU. Kalau nggak punya PPU dia nggak bisa ngeluarin visa umroh. Nah, PPU sendiri itu di bawah Kementerian Agama gitu. Sekarang udah banyak provider di Indonesia ya, provider visa umroh udah banyak banget. Kayak gitu, Bang. Dan PPU juga nggak semuanya ngeluarin untuk visa umroh yang mau berangkat sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya mandiri itu banyak yang kabur. Mohon maaf, disalahgunakan gitu visa umroh. Yang kena sanksi ya travel umrohnya sendiri. Makanya pelit banget provider visa umroh ngeluarin visa umroh gitu. Pelit banget. Karena banyak yang menyalahgunakan umroh sendal jepit istilahnya. Dipakai buat kerja atau enggak dipakai buat haji. Itu lebih bahaya lagi. Nah, yang kena sanksi siapa? Bukan jamaahnya. Yang kena sanksi travelnya. Jadi travelnya bisa dicabut izin PPU-nya dan juga provider udah nggak bisa ngasih kepercayaan lagi. Dan dendanya bisa sampai 150 sampai 200 juta. Jadi sebenarnya kalau kita mau mandiri itu minta visa umrohnya itu request ke apa tadi? Provider PPU visa juga umroh. ya. Betul, di Jadi bawah ke PPU. travel umroh yang ada di Indonesia. Betul sekali. Oh, Jadi gini, provider visa umroh sudah pasti PPU, tapi nggak semua PPU bisa ngeluarin visa umroh. Karena tadi syaratnya harus punya kerjasama dengan muasasah di sini atau perusahaan di Saudi, plus dia juga harus IATA. tapi kayak gitu. travel itu atau PPU tadi yang itu dia mau ngeluarin visa umroh untuk mandiri. Mau, tapi dengan beberapa jaminan. Ada surat pernyataan tidak akan overstay. Overstay itu melebihi masa tinggal di Saudi gitu ya. Jadi kan untuk visa umroh itu kan 3 bulan. Nah, kalau dia lebih dari 3 bulan, itu udah pasti kena sanksi langsung si travelnya. Nah, banyak jamaah dari Indonesia itu yang kabur untuk overstay, untuk kerja atau satu lagi untuk haji. Jadi berangkat dia Ramadan, pulang-pulang Idul Adha gitu. Jadi kalau kita mau umroh mandiri gitu ya, berarti minimal kita harus minta request visa umroh ke providernya itu ya yang sudah kenal juga dong ya. Biar dia tahu kita. Karena kalau nggak kenal kita minta, dia juga pasti ragu gitu dengan kita. Betul. Dan provider pasti ngecek background check gitu. Dia kerja di mana, jelas nggak gitu. Karena banyak juga yang dia punya, saya wirausaha, tapi dia nggak bisa menunjukkan bukti bahwa dia seorang wirausaha gitu, seorang pengusaha atau pelaku usaha gitu. Dia nggak bisa menunjukkan bukti itu gitu. Jadi itu udah tanda-tanda akan kabur gitu. Banyak banget. Dan juga banyak juga kejadian kayak gini. Jadi provider ngeluarin visa ya kan. Terus yang berangkat mandiri ini dia nggak paham terkait struktur kebijakan airlines. Misalnya nih ya, dia pulang tanggal 17 Oktober misalnya gitu ya. Jam 1 malam. Nah, dia datang ke airport tanggal 17 Oktober jam 20 malam, 4 jam sebelum flight gitu. Sekitar jam 8 atau jam 9. Artinya pesawat udah terbang duluan. Oh, karena jam 1 pagi. Iya, harusnya dia datang tuh ke airport tanggal 16. Tuh, akhirnya ketinggalan sama. Nah, yang kayak gitu tuh jadi masalah juga. Dan dia hangus kan tiketnya karena dia udah ditinggal sama airlines gitu. Ya, dia mau nggak mau harus beli tiket baru dengan harga lebih mahal karena kan one way gitu ya. One way lebih mahal, bisa 15 juta, 17 juta dan pas diminta untuk beli tiket lagi, dia nangis nggak ada duitnya gitu. Dan akhirnya jadi masalah juga buat provider. Kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu sering terjadi di provider. Jadi banyak kejadian yang kayak gitu, yang keliru gitu baca flight detailnya. Iya kayak gitu. Ini untuk kebijakan masalah visa dulu ya kita bahas. Dan ya itu, dan banyak drama-drama lainnya yang terjadi di lapangan gitu ya. Ya seperti tadi kayak takut diusir hotel, ada nggak? Pernah. Case-nya kenapa kalau itu? Itu bisa jadi gini, mungkin teman-teman yang udah pernah berangkat umroh gitu ya sama travel, kenapa sih hotelnya itu dipindah gitu? Kadang ada yang misalnya dari Swiss Hotel ke, kalau di upgrade sih syukur ya, tapi kalau di downgrade itu yang bahaya. Karena travel itu belinya itu ke broker. Jadi hotel-hotel di Saudi itu udah diblok sama broker yang sudah kontrak sampai 5 tahun, 7 tahun ke depan. Sehingga jadi masalah juga gitu. Masalahnya gimana? Nggak amanah gitu brokernya itu, kadang dia ngasih ke harga yang mau bayar lebih mahal. Kayak gitu-gitulah intinya. Terus karena kita grupnya sedikit, kita nggak diprioritasi, dibuang gitu. Jadi kadang di downgrade ya bagus di upgrade sih gitu ya. Tapi mungkin itu permasalahannya travel kali ya. Kalau kita mandiri berarti Nah, kalau nggak akan terjadi ya. Karena kita kan bookingnya kecil via kemungkinan. via apa?
via aplikasi. OTA lah ya. OTA tuh online travel agent Iya. gitu. Ya betul. Kemungkinan besar, kemungkinan kecil terjadi kita diusir dari hotel gitu ya, karena istilahnya kalau travel online itu kan udah kerjasama khusus gitu. Tapi mungkin kalau dia payment di hotel misalnya, mungkin itu bisa terjadi diusir, kita nggak bayar gitu, atau kita telat datang dianggap nggak datang, itu bisa juga terjadi kayak gitu sih. Jadi pertama untuk masalah visa memang menarik ini untuk dibahas karena panjang ini untuk masalah visa aja gitu ya. Visa umroh bisa dikasih sama jamaah, jadi bukan hanya provider yang nggak amanah, tapi juga kadang jamaah nih nggak amanah gitu. Maksudnya nggak amanah gimana? Dia menyalahgunakan visa itu untuk kerja atau untuk haji, itu jelas-jelas merugikan travelnya atau provider visanya, itu pertama. Yang kedua juga mungkin ke depan kita bisa issue visa sendiri lewat aplikasi Nusuk gitu ya, dan itu sudah dapat mungkin teman-teman ya iklannya gitu ya. Nusuk sudah bisa ngasih izin untuk teman-teman yang mau berangkat umroh mandiri gitu ya, secara online, karena sekarang juga visa 100% online. Dulu harus ngumpulin dokumen fisik, kita juga biometrik pernah juga terjadi, tapi sekarang nggak usah, jadi 100% online, dan proses kerjanya juga cepet banget gitu ya, kurang dari 1 hari juga bisa sebetulnya, tapi biasanya kita dari provider itu biasanya 7 hari lah seenggaknya ya. Nah itu untuk visa. Dan ya intinya sih gimana cara kita meyakinkan, PR-nya adalah bagaimana caranya kita meyakinkan provider untuk mengeluarkan visa untuk kita walaupun kita nggak kenal ya. Tadi mungkin dengan dokumen yang lengkap, terus juga bisa meyakinkan bahwa kita berangkat umroh itu memang untuk berangkat umroh, bukan untuk kerja atau untuk haji gitu, untuk overstay. Nah itu mungkin harus dipastikan bahwa teman-teman juga amanah gitu ya. Ya untuk masalah dokumen visa insya Allah sebetulnya mudah dan gampang lah, selama tadi ya kita bisa memberikan atau menunjukkan kepercayaan lah ke providernya kayak gitu. Karena provider juga dituntut untuk memfilter secara ketat gitu ya untuk jamaah yang tadi ya menghindari kabur atau overstay, atau untuk haji digunakan visa umroh untuk haji, itu bahaya banget untuk providernya karena sanksinya itu gede banget, bisa didenda sampai ratusan juta dan izinnya dicabut atau kerjasamanya diputus dengan muasar. Kalau ngukur taksi itu kan banyak nih orang Arab nembak nih. Gimana tuh? Untuk akomodasi lah ya, enggak? transport dari Jeddah Airport menuju ke Mekah atau ke Madinah gitu ya. Kalau mungkin kalau antar kota masih clear, kita ada kereta cepat gitu ya, yang sudah terukur lah. Nah ketika udah dari stasiun ke hotel, nah itu kan yang harus menggunakan taksi tuh. Kita mau yang praktis tuh. Iya. Nah itu tuh Iya. berapa sebenarnya Tarifnya gitu tarifnya ya. Atau Betul. Pertama mengenai akomodasi atau transportasi ya dari airport menuju ke hotel di Mekah ataupun Madinah gitu ya. Kalau kita transinya di Jeddah, saya sih transportasi yang paling saya rekomendasikan adalah kereta cepat. Ya, walaupun agak ribet ya. Pertama kita harus reservasi jauh-jauh hari karena seatnya nggak selalu ada ya. Terus juga agak repotnya ketika kita sampai atau tiba di Mekah Station, kita harus pakai taksi lagi menuju ke hotel gitu. Karena agak jauh gitu, posisi station ke hotel itu agak jauh. Nah itu juga harus dipersiapkan gitu ya teman jalan. Harus tahu lah ritme perjalanannya seperti apa. Tapi saya rekomendasikan kereta cepat untuk digunakan transportasi dari Jeddah menuju ke Mekah. Yang kedua mungkin alternatifnya bisa hubungi saya juga. Kita juga ada sewa mobil penjemputan dari Jeddah Airport menuju ke Mekah sampai ke hotel gitu. Itu praktis ya, tinggal masuk mobil langsung jalan menuju ke hotel. Tergantung nanti ada misalnya bisa grup 1 bis, bisa mobil kecil, taksi misalnya 2-3 orang, atau bisa van, atau bisa HiAce gitu, tergantung jumlah pesertanya dan kopernya seberapa banyak gitu. Nah, itu bisa disesuaikan harganya. Kalau dihitung lebih efisien, lebih murah mana? Susah ya kalau efisien. Atau plus minus ya? Ya, plus minus sih sebetulnya. Kan karena pasti kita ada taksi lagi betul, di airport, di stasiunnya. Di stasiunnya gitu. Menuju ke hotel, betul. Jadi kalau pengen pengen cepet sih pakai kereta cepet ya, terus harganya udah pasti segitu gitu. Terus yang kedua mungkin sewa mobil, yang ketiga itu pakai taksi. Kita bisa cegat taksi aja di depan sini nih, tinggal perjalanan 1 jaman. Tinggal negosiasi aja gitu. Kalau supir di sini tuh negosiasi. Cuman range normalnya dari sini menuju ke Mekah itu sekitar mungkin 200 sampai 250 real. Taksi yang ukuran kecil ya, yang sedan gitu. Kalau itu tinggal cegat aja. Soalnya belum ada bis yang dari sini langsung ke Mekah gitu. Kayaknya belum ada deh. Nah, enaknya pakai taksi ya, kita kalau pakai kereta kita bayangin aja kita jalan keluar naik kereta cepat menuju ke Mekah, di Mekah kita naik taksi lagi menuju ke hotel gitu. Jadi ada dua perpindahan.
Tapi kalau kita sewa mobil atau mungkin cegat taksi di depan airport, gampang aja itu gitu. Cuman harganya memang kalau supir di sini nembak. Dan banyak kok ketika keluar kita dari imigrasi, dari apa pengecekan bagasi itu, konveyor bagasi kita keluar, kita udah bawa bagasi, pasti ada yang nawarin taksi gitu. Madinah, Mekah gitu. Di sini nggak ada taksi yang pakai Argo. Nggak ada, hampir nggak ada. Oh. Ya, kecuali Karim ya. Karim itu aplikasi kayak Gojek, Grab gitu ya. Di Indonesia kan kayak gitu. Tapi banyak Banyak. aplikasi Karim ini? Karim ya. Carem gitu ya, tulisannya Carem yang warna kuning. Itu juga bisa deh, bener. Jadi mungkin opsi keempatnya adalah menggunakan taksi online. Cuman belum tentu ada yang mau karena kan ini di airport ya. Mungkin agak susah gitu nyarinya. Urutin dong prioritas dari 4 opsi tadi yang paling nyaman. Kalau buat Kenyamanan ya, prioritasnya berdasarkan kenyamanan. Kenyamanan ya pastinya sewa mobil atau enggak pakai taksi langsung cegat aja di sini. Oke. Kalau sewa mobil kan kita udah reservasi ya awal-awalnya gitu. Telepon dijemput tanggal sekian untuk sekian orang, masuk mobil nyampe hotel, udah nggak turun naik lagi kan, kita harus ngebayangin juga bawa koper terus belum anak, kalau sama anak gitu mungkin itu agak repot juga. Ya better sewa mobil sih udah paling bagus, atau enggak ya naik taksi cegat aja depan airport. Banyak tadi kita udah bahas visa udah bahas juga mengenai transport ya. Nah, mengenai hotel. Jadi hotel itu bisa reservasi layaknya kita keluar kota aja sih sebetulnya gitu ya. Prinsipnya sih kayak kita mau naik kita mau keluar negeri gitu ya. Hotel bisa reservasi dari Indonesia gitu ya. Cuman mungkin pilihannya nggak banyak karena tadi ya hotel di Saudi itu banyak di tag sama broker-broker gitu. Apalagi kalau kita grup besar kayak misalnya kita ngumpulin nih ada 40 keluarga yang mau berangkat gitu ya. Nggak bisa itu lewat online travel agent gitu. Reservasinya kita harus ke broker atau ke handling yang ada di Saudi ini gitu. Kita bahas sih mengenai legalitas ya. Banyak yang menganggap umroh mandiri itu ilegal. Padahal prinsipnya legal gitu. Karena visanya kita bukan pakai visa abal-abal gitu. Visanya dikeluarkan oleh muasasah atau provider visa yang ada di Saudi gitu. Dan yang mengeluarkan di Indonesia juga provider yang resmi juga di bawah PPIU, gitu. Di bawah Kementerian Agama yang legal juga gitu. Punya izin resmi, punya punya IATA juga gitu. Walaupun berangkat sendiri ya. Walaupun berangkat sendiri. Itu berarti tidak akan ada pertanyaan baik dari imigrasi di Indonesia maupun di imigrasi di Saudi bahwa Betul. kok lu sendiri atau Iya. kok lu nggak sama rombongan atau kok lu travel lu mana gitu. Iya. Nggak akan ada pertanyaan itu. Enggak. Harusnya nggak ada. Karena Apalagi kita udah punya Cisco visa patuhnya. tadi gitu ya. Visa, Cisco patuh gitu. Tapi kayaknya sih ke depan ini kita udah nggak bisa ditahan lagi karena informasi sudah sangat terbuka ya. Informasi sudah sangat terbuka, sudah banyak juga yang memberikan saran untuk umroh mandiri gitu. Pemerintah menganggap atau mengkampanyekan bahwa umroh mandiri itu ilegal. Sebetulnya nggak ilegal sih. Berangkatnya resmi kok. Kita pakai hotelnya juga ada, mobilnya juga ada. Cuman ini mungkin untuk keamanan bisnis teman-teman travel umroh aja kayak gitu. Jadi tapi ada bagusnya, PPU nggak jelek ya. Menurut saya PPU nggak jelek. Ini saya bukan bukan mau cari muka gitu. Karena banyak ya sebelumnya travel umroh yang nggak amanah gitu. First Travel, terus apa lagi tuh yang gede-gede, SBL, ada lagi ada yang merah tuh, aduh saya lupa. Pokoknya ada banyak travel yang nggak amanah gitu, yang bawa kabur duit jamaah umroh gitu, atau menyalahgunakan duit jamaah umroh sehingga loss aja gitu, rame gitu. Dan ya itu juga melindungi sih sebetulnya masyarakat untuk berangkat umroh, Kementerian Agama. Tapi juga satu hal mungkin ya, seterbuka-terbukanya informasi mengenai visa umroh atau seterbuka-terbukanya mengenai umroh mandiri ya, banyak influencer yang menggembar-gemborkan umroh mandiri ini, atau mungkin yang ya sekedar pengen sharing karena dia sudah merasakan umroh mandiri ini, tapi kayaknya nggak akan semuanya bisa umroh mandiri. Setuju. Iya kan? Karena kayak teman-teman yang mungkin bergerak ya, tanda kutip, syiar umrohnya itu ke desa-desa gitu ya, itu nggak mungkin bisa berangkat sendiri. Saya yakin yang aksesnya belum bisa online, saya kira belum. Dan angka umroh mandiri itu kecil banget. Mungkin dari 100.000 yang berangkat dalam 1 tahun, yang umroh mandiri itu paling cuma 5.000 deh, sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan perlu dicatat ya, umroh mandiri itu, kenapa orang-orang tuh memilih umroh mandiri itu bukan karena murah, percaya sama saya gitu. Karena fleksibel. Tujuannya kan kita pengen private nih sama Allah gitu. Kita pengen santai gitu, pengen tenang gitu kan. Kalau travel umroh kan ada program banyak, wah digenjot gitu.
ke Taif lah, ke Badar lah, ke Al-Ula lah gitu. Dan kesannya wajib gitu. Padahal kita tuh pengen di sana tuh pengen doa aja, nggak mau jalan-jalan gak sih? Ya mungkin ada yang pengen explore gitu. Pun explore ya santai aja gitu. Saya pengen nyantai deh, pengen ke mana? Pengen makan malam mas gitu. Ini saya lagi santai, pengen apa? Refreshing gitu. Atau durasi waktunya sebulan, mau 2 bulan, 3 bulan gitu ya maksimal. Bisa juga umroh mandiri tuh. Itu se-fleksibel itu gitu ya. Jadwal kita yang nentukan itu pertama. Terus juga kita santai gitu, kita mau ke Taif, hayu, enggak pun ya enggak apa-apa. Terus nggak wajib gitu ikut city tour, dan kita pengen explore juga ya monggo gitu, karena durasi waktu yang panjang. Itu menariknya umroh mandiri sebenarnya di situ doang. Nah, terkait murah, kenapa sih banyak yang bilang gitu ya, travel umroh itu untungnya kegedean katanya. Percaya sama saya, travel umroh itu untungnya kecil guys. Paling antara 500 sampai 1,5 lah, segede-gedenya gitu ya. Karena resikonya juga banyak. Kalau kurang dari 40, harga LE-nya jadi mahal, harga operasional cost-nya jadi mahal. Belum lagi seat, kalau nggak keisi hangus tiketnya padahal kita udah bayar, udah lunasin, dan banyak lainnya gitu. Ya dengan resiko yang besar, menurut saya profit 500.000, 1,5 juta itu masih kecil untuk travel. Percaya sama saya, karena dia juga kan ada operasional cost, belum lagi harus di-upgrade terus masalah akreditasi lah, izin umrohnya juga harus diperbarui selama 5 tahun sekali, belum ada cost iklan, dan seterusnya. Banyak sekali sebetulnya cost operasional gitu ya, kalau kita mau banding-bandingin nih. Nah, yang bikin umroh mandiri itu bisa murah, yang teman-teman lihat ada 20 juta, 25 juta, itu karena tiketnya murah juga. Kayak saya pernah umroh mandiri, dapat harga tiket 2,5 juta pakai MH, Malaysia Airlines. PP. Jakarta, Kuala Lumpur, Madinah, Madinah, Kuala Lumpur, Jakarta. Tahun 2019 juga. Dulu rame banget itu. Saudi Airlines terakhir kemarin 50%. Yang harga 17 juta jadi 9 jutaan. 8-9 juta. Biasanya teman-teman yang umroh mandiri memanfaatkan itu, makanya lebih murah. Jadi bukan karena travel ngambil untung yang banyak, percaya sama saya. Kayak gitu, Bang. Iya. BTW, memang akhirnya umroh mandiri itu kalau gue lihat memang punya segmen sendiri ya. Iya, Segmen betul. mungkin anak muda gitu ya, Iya. yang sudah sering overseas, Iya. dia akan berani untuk umroh mandiri. Betul. Tapi kalau ya bener yang lu sampaikan tadi, Iya. sedangkan orang Indonesia yang umroh itu untuk segmen yang gue sebutkan tadi mungkin hanya 1.000 sampai 5.000 kan? Iya. Ya kan? Betul. Sisanya yang banyak malah tadi Iya, dengan travel. dengan travel gitu. Iya. Saudara-saudara kita yang sudah senior Iya. gitu Iya. kan, Iya. yang Betul. usianya udah maaf misalkan 45 ke atas, 50 ke atas, yang ya udah saya Terbatas akses iya, informasinya. terbatas akses informasi, bahasa dan lain-lain. Iya, betul. Iya. Dan berangkat ke luar negeri itu nggak semudah kita berangkat ke luar kota gitu Iya. ya. Kayak dari Solo ke Jogja. Apalagi yang belum pernah. Belum pernah, yes. Betul. Ngeblank pasti gitu. Yes. Intinya sih sebetulnya, tapi ke depan mungkin orang-orang akan santai aja gitu ke sini, ke Iya. Saudi. Sama layaknya kita ke Turki, sama Iya. layaknya kita ke mana gitu. Tapi tetap itu berasal dari segmen yang gue sebutkan tadi. Betul, betul. Ya. Iya. Karena tadi ya kuehnya tuh besar. Iya. Umroh itu kuehnya besar. Ada yang segmen menengah, ada yang segmen mohon maaf mungkin di bawah gitu, harga yang ekonomis dan seterusnya. Ada yang segmen atas gitu. Ada loh yang paket umroh harga 120 juta ada gitu. 9 hari gitu. Dan ada juga yang harganya 19 juta gitu. Ada gitu. Gampang aja bikin paket yang murah dan mudah gitu. Intinya sih sebetulnya semua produk itu ada marketnya, ada pasarnya. Sehingga kita ya mudah aja gitu, kalau mau berangkat sendiri, mau berangkat sama travel gitu. Dan percaya sama saya umroh mandiri itu sedikit kok gitu. Sedikit banget yang berani umroh mandiri gitu. Mungkin yang sudah pernah ke luar negeri atau tinggal di luar negeri ya berangkat aja. Dan mungkin satu lagi terakhir, apakah PPU nanti akan hilang? Bisa ya bisa enggak. PPU itu apa ya, ya ada ya untuk melindungi juga sebetulnya. Bagus menurut saya. Memang kesannya tuh mereka takut dengan market yang umroh mandiri, padahal saya juga sebetulnya dulu nggak fokus banget di umroh gitu ya. Dulu di tur Jepang nih, tur Jepang dulu rame banget sebelum pandemi, wallah rame banget, bulan tuh bisa 50, 80 gitu ya, 1 bulan itu. Tapi sekarang nggak ada. Tapi masih ada yang transaksi dengan saya, misalnya sewa mobilnya atau bikin visanya atau guide-nya gitu, contohnya seperti itu. Sehingga
sebetulnya market nggak akan hilang. Gimana kita jeli aja kita mau jual apa. Di umroh pun sama, mau jual paket apapun pasti ada marketnya. Percaya sama saya. Teman saya yang jualan 40 juta, 50 juta, laku-laku aja. Lama memang tadi kita menawarkan value apa yang kita tawarkan ke konsumen. Kayak gitu guys. Mungkin kesimpulan, umroh mandiri itu mudah. Mudah banget gitu ya, selama kita tahu caranya. Karena PR-nya untuk bisa umroh mandiri itu banyak dan panjang banget. Kalau cari murah, banyak sekarang travel yang nawarin di bawah 20 juta juga udah banyak banget guys. Bahkan semi mandiri mungkin saya bilang. Berangkat sama PPU tapi di sana kita mandiri gitu, cari makan sendiri, ya kan. Jadwal kita juga terserah gitu ya, mau santai, mau agak rusuh. Agak rusuh tuh maksudnya ikutan city tour, ikutan tahajud bareng dan seterusnya kayak gitu. Berawal dari dua pertanyaan tadi, gimana caranya nih umroh dengan bawa anak? Ya tadi ya, banyak cara sebetulnya. Yang kedua masalah dokumen, agak worry dengan dokumen yang apakah nanti dokumennya palsu atau mungkin susah gitu ya, atau takut diusir gitu ya. Itu sebetulnya tidak akan terjadi lah. Insya Allah tidak akan terjadi kalau udah punya pengalaman umroh apalagi sebelumnya kayak gitu sih Bang. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya intinya kalau temen jalan mau umroh mandiri, berangkatlah. Mau dengan travel, berangkatlah gitu. Kalau pengen terima jadi ya sama travel. Kalau umroh mandiri, teman-teman harus belajar banyak hal. Dan kemungkinan terjadi worst case, kemungkinan terburuk terjadi ada. Ya contohnya tadi ya, ketinggalan pesawat atau mungkin diusir dari hotel. Kemungkinan terjadi bisa dipenuhi dengan pengetahuan yang lebih gitu dibanding tidak mandiri kayak gitu. Tapi saya yakin sih sebetulnya kalau udah memutuskan untuk umroh mandiri pasti dengan secara normal, secara alami gitu ya akan mencari informasinya sendiri. Oke, sudah 33 menit, sudah 30 menitan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Silahkan follow akun saya untuk mendapatkan informasi update haji, umroh, dan wisata muslim. Dan silahkan jika ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Thank you Bang. Thank you. Kita akan pulang hari ini. Assalamualaikum. Dadah.